Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 16, 17, dan 26 yang berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapa telah menjadikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Nya. Maka kita harus mempunyai pola hidup atau norma kehidupan sebagai anak-anak Allah. Selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus mendidik, mengajar rasul-rasulnya, kepada mereka diberinya firman Allah mengenai pengajaran yang benar. Tetapi pada kenyataannya, pengaruh pengajaran firman Allah pada rasul-rasul itu tidak maksimal. Mereka sering lupa dan tidak dapat mengaplikasikan akan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka masih marah dan bertengkar, tidak pada tempatnya. Contohnya, malam hari sebelum Yesus disalib, mereka masih bertengkar, memperebutkan siapa yang paling besar, paling hebat di antara mereka. Padahal Tuhan Yesus sering mengajar mereka tentang kerendahan hati, saling melayani, dan bahkan memberi teladan melayani dalam hal yang paling hina, yaitu ketika Tuhan Yesus mencuci kaki mereka. Tuhan tahu penyebab semua kegagalan itu, yaitu roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kedagingan atau pola pikir yang lama pada waktu itu masih menguasai kehidupan mereka, dan akibatnya membutakan mata, telinga rohani mereka menjadi tuli, pikiran mereka tidak mengerti firman Tuhan. Jadi waktu itu mereka anak-anak Allah, tetapi tidak mampu hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Allah. Sebab itu di hari-hari terakhir pelayanannya sebagai manusia, Tuhan Yesus berjanji memberikan penolong yang selama-lamanya menyertai murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Jadi, karya Roh Kudus yang menyertai kita adalah pribadi penolong yang pertama mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan. Manusia sering lupa, tetapi Roh Kudus membuat firman yang kita baca atau dengar tersimpan dalam hati dan pikiran kita.
Dan pada saat diperlukan atau pada situasi apapun, maka Roh Kudus berbicara kepada kita, mengingatkan akan firman Tuhan yang tepat untuk mengatasi situasi kita. Yang kedua, membantu kita untuk mengubah karakter kita. Manusia pada dasarnya takluk kepada keinginan daging, tidak dapat menguasai diri. Keinginan daging pada dasarnya adalah keinginan untuk memuaskan hawa nafsu. Kita pasti marah kalau dirugikan, diperlakukan tidak adil, tersinggung. Tetapi dengan adanya Roh Kudus sebagai penolong, kita mempunyai kemampuan untuk menguasai diri. 2 Timotius 1 ayat 7 tercakup dalam pengertian ketertiban adalah memerintahkan diri atau dapat menahan diri. Jadi intinya daging dikalahkan oleh Roh Kudus. Karena kita taat pada Roh Kudus, maka karakter kita berubah menjadi karakter seorang anak Allah. Yang ketiga, menyertai, memberi kekuatan, kuasa sehingga kita tidak takut untuk bersaksi. Tuhan memberikan tugas yang mudah kepada murid-muridnya, yaitu menjadi saksinya. Artinya menceritakan tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan Yesus, menceritakan tentang pertolongan Tuhan Yesus yang dialaminya sendiri, menceritakan keselamatan diterimanya dari Tuhan. Jadi, untuk bersaksi tidak diperlukan pendidikan tinggi. Semua orang bisa melakukannya sesuai dengan pengalamannya sendiri. Roh Kudus yang memimpin dan memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan kita. Maka hasilnya kesaksian kita menjadi efektif, sehingga membuat orang yang mendengarkannya tertarik kepada Tuhan Yesus. Kuasa dan karya Roh Kudus akan memampukan kita hidup dengan standar sebagai anak-anak Allah, hidup sesuai dengan kebenaran, dan menjadi saksi Kristus. Sebab itu, kita harus meminta agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, agar Roh Kudus turun ke atas kita. Karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk hal ini, dan Tuhan pasti akan memberikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Roh Kudus bukan hanya sekedar hadir dalam hidup orang percaya, tetapi Ia adalah nafas kehidupan rohani yang membuat kita mampu berjalan dalam kebenaran setiap hari. Tanpa Roh Kudus, iman kita akan kering, doa kita akan hambar, pelayanan kita hanya menjadi rutinitas yang kosong. Bahkan kesaksian hidup kita tidak akan memiliki kuasa. Roh Kudus bekerja dengan cara yang halus, tetapi sangat mendalam. Ia menginsafkan kita akan dosa, mengajarkan kita membedakan mana yang benar dan salah, menolong kita saat kita lemah, serta menguatkan kita saat berada dalam pergumulan hidup. Banyak orang percaya sering merasa gagal, merasa tidak layak, bahkan tidak sanggup hidup sesuai standar firman Tuhan. Tetapi justru di titik itu, Roh Kudus bekerja dengan penuh kasih untuk membimbing dan menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Ia bukan hanya sekedar menegur, tetapi juga menghibur, bukan hanya mengoreksi, tetapi juga memulihkan. Kita perlu menyadari bahwa setiap kali kita membaca Alkitab, setiap kali kita berdoa, dan setiap kali kita memuji Tuhan, Roh Kudus hadir untuk membuat semua itu hidup dalam hati kita. Firman yang tadinya hanya sekedar tulisan, melalui Roh Kudus menjadi rema atau makanan rohani yang menguatkan jiwa kita. Doa yang tadinya hanya kata-kata, melalui Roh Kudus menjadi percakapan yang intim dengan Bapa di sorga. Inilah bukti nyata bahwa hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang penuh kuasa. Bukan kuasa untuk bermegah, melainkan kuasa untuk taat, untuk mengasihi, untuk melayani, dan untuk hidup sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah meterai yang menandakan bahwa kita adalah milik Allah sepenuhnya. Artinya, kita tidak lagi hidup sebagai orang dunia yang tanpa arah dan tanpa tujuan, melainkan kita hidup dalam kepastian dan jaminan keselamatan yang kekal. Roh Kudus adalah jaminan
yang memastikan bahwa kita tetap ada dalam genggaman Tuhan, sekalipun kita harus melewati berbagai penderitaan, pencobaan, atau kesulitan dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah bila Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ketika dunia mencoba menggoda kita dengan kenikmatan sesaat, Roh Kudus memberi kekuatan untuk berkata tidak. Ketika iblis mencoba menuduh kita, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ketika hati mulai ragu, Roh Kudus meneguhkan iman kita dengan firman Tuhan. Inilah yang membuat hidup kita tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan, sebab Roh Kudus selalu menjadi penolong sejati yang memampukan kita berjalan di jalan yang benar. Maka marilah kita sebagai anak-anak Allah tidak hanya mendengar tentang Roh Kudus, tetapi sungguh-sungguh membuka hati dan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Berdoalah agar Roh Kudus menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga hidup kita benar-benar menjadi terang dan garam bagi dunia. Dengan demikian, orang lain dapat melihat bahwa kita berbeda, bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang memuliakan Kristus, hidup yang menghasilkan buah-buah roh, dan hidup yang menjadi kesaksian nyata bagi dunia tentang kasih dan kuasa Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Tuhan yang penuh kuasa, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa besar karya Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni kami bila seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, padahal Engkau sudah memberikan penolong sejati yang selalu menyertai kami. Kami mohon penuhi hati kami setiap hari dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami hidup dalam kebenaran, tuntun langkah kami agar tetap sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami menjadi saksi-Mu yang berani dan setia. Kiranya hidup kami bukan lagi kami yang menjalani, tetapi Kristus yang nyata melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan,
Buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap persoalan, pergumulan, dan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.